Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita belajar kimia kembali untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas materi reaksi pembakaran hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon alkana merupakan penyusun utama minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi yaitu gas alam, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, solar, oli, parafin, lilin, dan aspal. Tentu kalian sudah sering mendengar jenis minyak bumi yang ini ya, karena kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembakaran bahan bakar minyak bumi menghasilkan jenis reaksi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan energi yang cukup besar dibandingkan pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna alkana, reaksi pembakaran sempurnanya seperti ini. Alkana kamu tahu rumusnya kan? CnH2n plus 2 ditambah O2 menghasilkan gas CO2 dan gas H2O. Ini reaksi pembakaran sempurna alkana. Terus kalau yang ditanyakan kalau alkena dan alkuna bagaimana Bu? Sama, reaksi pembakarnya seperti ini. Kalau alkena CnH2n plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Dalam kimia reaksi pembakaran itu direaksikan dengan O2, oksigen, karena kalau tanpa oksigen tidak akan terjadi reaksi pembakaran. Gas CO2 yang dihasilkan pada pembakaran yang sempurna merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, mudah larut dalam air, meneruskan sinar matahari gelombang pendek, tapi menahan pantulan energi matahari gelombang panjang atau sinar inframerah. Jika jumlahnya melebihi ambang batas, yaitu lebih dari 330 bpj, maka akan menyebabkan sesak nafas dan membentuk selubung di atmosfer. Gas CO2 mempunyai kemampuan untuk menahan energi matahari gelombang panjang, sehingga panas tidak dapat dilepaskan ke ruang angkasa. Peristiwa terjebaknya sinar matahari oleh gas CO2 disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah ini ya. Sekarang kita masuk ke pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar minyak bumi akan menghasilkan jelaga yang dapat mengotori alat-alat rumah tangga, mesin, knalpot, dan lain-lain. Kamu tahu jelaga? Jelaga itu asap hitam itu loh. Yang biasanya kalau dari knalpot keluar yang hitam-hitam, atau kalau dari perkakas rumah tangga itu di bawah panci itu ada angus yang kamu bilang itu ya, angus atau arang yang hitam di bawahnya. Selain itu, pembakaran tidak sempurna juga menghasilkan gas CO yang dapat menyebabkan keracunan. Reaksi pembakaran tidak sempurna seperti ini. Ini reaksi pembakaran tidak sempurna alkana. Ya, karena kita banyak menggunakan alkana ya. Bensin misalnya CnH2n plus 2 ditambah O2, reaksi pembakaran itu syaratnya ada O2 ini ya. CnH2n plus 2 ditambah oksigen menghasilkan C, karbon. Nah, ini karbon yang menyebabkan jelaga itu ya. Ada karbonnya, atau di knalpot itu di belakang bis. Itu kalau kamu ada di belakang bis atau truk itu ada asap hitam mengepul di knalpotnya. Kemudian gas CO, dia juga menghasilkan CO2 dan gas H2O. Pada reaksi tersebut dihasilkan pula karbon atau arang. Jadi kalau orang bilang arang itu sama dengan karbon, sama dengan C. Ini simbol atomnya itu C yang berupa asap hitam. Gas CO merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sukar larut dalam air.
Gas CO mempunyai daya ikat lebih tinggi dibanding gas oksigen terhadap hemoglobin, sehingga jika terhirup manusia menyebabkan dalam darah lebih banyak mengandung gas CO daripada gas oksigen. Gejala yang timbul jika keracunan gas CO, kamu tahu namanya CO apa? Gas karbon monoksida. Kalau CO2 gas karbon dioksida, berarti duanya itu di, karena ini O-nya satu berarti gas karbon monoksida. Gejala yang timbul jika keracunan gas CO adalah sesak nafas, daya ingat dan ketajaman penglihatan menurun, bahkan kematian. Reaksinya, kalau dia bereaksi dalam hemoglobin, CO plus Hb menghasilkan HbCO. Ini terjadi ikatan hemoglobin dengan gas CO. Ini kalau jumlahnya sangat banyak akan menimbulkan keracunan gas CO. Pembakaran bahan bakar minyak bumi juga menghasilkan zat polutan lain seperti oksida belerang atau SO2 dan SO3. Namanya SO2 apa? Belerang dioksida dan belerang trioksida, serta menghasilkan polutan oksida nitrogen yaitu NO dan NO2, NO nitrogen monooksida dan NO2 nitrogen dioksida dan partikel-partikel debu. Gas SO2 dan SO3 di udara lembab dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam. Reaksinya seperti ini. SO2 ditambah H2O menghasilkan H2SO3. Belerang dioksida plus air menghasilkan asam sulfit. Ini H2SO3, ini namanya asam sulfit. Kemudian SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Kemudian kalau SO3 direaksikan lebih lanjut dengan H2O menghasilkan H2SO4. H2SO4 ini namanya asam sulfat. Kamu sering dengar ya, H2SO4 atau istilah asam sulfat. Asam sulfat di udara lembab mudah larut dalam air hujan dan dia bersifat asam. Asam sulfat di udara lembab mudah larut dalam air hujan, bersifat asam atau dikenal dengan istilah hujan asam. Jadi kalau ada berita hujan asam berarti itu reaksinya apa? Oh, di situ ada SO2 ditambah oksigen menghasilkan SO3. Kemudian ada SO3, gas SO3 bereaksi dengan air menghasilkan H2SO4, ini penyebab hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan yang tidak tahan hidup dalam suasana asam akan mati dan perabot yang berasal dari logam akan terkorosi. Jadi logam-logam ini akan mudah terkorosi. Misalnya mobil yang ada di kota-kota besar itu akan mudah korosi logam-logamnya. Gitu ya. Gas NO dan NO2 juga dapat menyebabkan hujan asam. Reaksinya 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Gas NO2 berwarna merah coklat, berbau menyengat, mudah larut dalam air dan beracun. Gas NO2 bersifat karsinogenik. Karsinogenik ini penyebab kanker ya. Penyebab kanker. Gas-gas tersebut juga mempunyai potensi penyebab terjadinya efek rumah kaca. Berarti ini gas-gas NO dan NO2 ini dihasilkan dari mana? Ini juga dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon. Ya. Jadi banyak sekali zat-zat yang menghasilkan polusi dalam pembakaran hidrokarbon. Sekarang kita tahu ya penyebab polusi itu karena apa? Karena itu kita berusaha mengurangi polusi sedapat mungkin. Materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Maka kalian coba kerjakan tugas-tugas berikut ini. Tugas yang pertama, apa dampak efek rumah kaca pada bumi kita dan kehidupan umat manusia?
Kalian tulis jawabannya di buku kalian. Kemudian, kenapa di ruang tertutup dilarang merokok? Pasti kita lihat di ruang yang ber-AC itu ya. Tulisannya no smoking, karena AC kan nggak boleh ada udara yang masuk ya, biar tetap dingin. Itu kenapa sih kok tidak boleh merokok di ruang yang tertutup? Nah, coba kalian cari jawabannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatasi polusi dari pembakaran bahan bakar minyak bumi? Ya, silakan dijawab pertanyaan ini sebaik mungkin di buku kalian. Terus semangat dalam belajar ya, meski kondisi kita masih pandemi, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID ini dari muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas, jangan patah semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.